Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan izinkan kita ingin memulai perkenalan ini terlebih dahulu. Saya Artis Raja Imtiaz. Saya Muhammad Andika Saputra. Saya Dika Laksana. Saya Niki Dwi Saputra. Saya Cantika Roseladianti. Saya Syafati Lana Salsabila Putri. Saya Widya Mary Agustina. Saya Desmita Maharani Dewanti. Saya Nabila Saputri. Saya Pradita Nanipa Sahara. Oke, udah pada tahu semua. Mungkin kita langsung masuk saja materi, yaitu edukasi dan strategi komunikasi organisasi dalam penyelesaian konflik antara PT Agribut dan masyarakat desa. Oke, kita ingin menjelaskan edukasi dan strategi komunikasi organisasi dalam penyelesaian konflik antara PT Agribut dan masyarakat desa. Itu disusun oleh kelompok 4. Yang pertama, materinya adalah abstrak. Yang pertama, terjadi konflik antar masyarakat desa dengan PT Agribut karena limbah industri. Yang kedua, limbah mencemari tanah, air, dan udara desa. Dan yang ketiga, konflik diperparah oleh komunikasi organisasi yang tidak efektif. Dan yang keempat, yaitu pentingnya edukasi dan perbaikan komunikasi untuk penyelesaian yang damai. Oke, yang kedua adalah latar belakang. PT Agribut itu bergerak di bidang minyak, gas batubara, dan kayu, dan menghasilkan limbah yang padat, cair, dan gas yang mencemari lingkungan. Itu tidak ada komunikasi yang jelas mengenai penanganan limbah, dan kepercayaan masyarakat itu menurun konfliknya secara berkelanjutan. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada jenis dan dampak limbah bagi lingkungan. Yang kedua ada penyebab konflik berkepanjangan. Yang ketiga peran komunikasi organisasi. Dan yang keempat ada solusi pengelolaan limbah dan komunikasi. Tujuan penulisannya pertama menjelaskan jenis limbah dan dampaknya. Yang kedua mengidentifikasi penyebab konflik. Yang keempat ada hubungan teori komunikasi organisasi dengan kasus. Dan yang terakhir ada memberikan solusi penyelesaian konflik. Dan selanjutnya ada pembahasan, yaitu jenis limbah PT Agribut menghasilkan A. Limbah padat seperti serpihan batu, sisa kayu, dan tanah yang terkontaminasi. Yang B. Limbah cair, yaitu air limbah produksi, oli bekas, dan bahan kimia. Dan yang terakhir, limbah gas itu ada seperti asap pabrik, emisi berbahaya, dan bau yang menyengat. Dan selanjutnya ada dampak limbah. Dampak limbah sendiri itu ada tanah tercemar, yaitu tanah yang tidak subur, dan air tercemar itu seperti tidak aman untuk digunakan. Udara yang tercemar itu gangguan pernapasan warga, dan terakhir kerusakan ekosistem seperti kualitas hidup yang menurun. Penyebab konflik. Yang pertama, tidak ada penjelasan pengelolaan limbah. Yang kedua, kurang transparansi laporan lingkungan. Yang ketiga, tidak ada saluran perubahan resmi. Yang keempat, tidak ada forum yang rutin. Dan yang terakhir, kurangnya tanggung jawab sosial. Yang kedua, ada peran komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi internal tidak efektif, SOP tidak dipahami karyawan. Yang kedua, komunikasi eksternal tertutup. Ketidakpercayaan masyarakat meningkat. Yang ketiga, perusahaan tidak menerapkan komunikasi dua arah. Dan yang terakhir, perbaikan komunikasi, kunci penyelesaian konflik. Jadi solusi dan edukasinya itu adalah: 1. Perbaikan teknologi limbah, 2. Audit lingkungan berkala, 3. Melibatkan ahli lingkungan, 4. Program pemulihan lingkungan melalui CSR, 5. Pelatihan keselamatan dan kesehatan lingkungan kepada karyawan. Solusi komunikasi organisasi. 1. Membentuk tim komunikasi perusahaan masyarakat. Yang kedua ada forum dalam bulanan. Yang ketiga ada pusat pengaduan resmi offline atau online. Komunikasi dua arah.
Jadi kesimpulannya adalah konflik berkepanjangan antara PT Freeport dan masyarakat desa terjadi karena adanya pencemaran limbah yang tidak tertangani dengan baik serta komunikasi organisasi yang tidak efektif dari pihak perusahaan. Upaya penyelesaian tidak hanya bergantung pada perbaikan pengolahan limbah, tetapi juga menunjukkan komunikasi yang terbuka, transparan, dan melibatkan masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung. Dengan edukasi yang tepat dan komunikasi yang lebih baik, konflik dapat diselesaikan secara damai dan lingkungan desa dapat dipulihkan kembali. Perkenalkan, nama saya Syafatiara Salsabila Putri. Di sini saya akan menanyakan, apakah perbaikan teknologi limbah saja cukup? Mengapa edukasi juga diperlukan? Di sini saya ingin menjawab. Jawabannya adalah tidak cukup. Edukasi diperlukan agar masyarakat paham proses penanganan limbah, resiko lingkungan dan dapat ikut mengawasi sehingga tidak ada lagi rasa curiga atau ketidakpercayaan. Oke, saya ingin bertanya, menurut pendapat strategi komunikasi apa yang paling cocok digunakan di perusahaan? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Raja. Strategi yang paling cocok adalah komunikasi dua arah yang terbuka, di mana perusahaan menjelaskan informasi dengan jujur dan aktif mendengar keluhan warga agar solusi bisa dicapai bersama. Izin bertanya, menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab atas konflik ini, perusahaan, pemerintah, atau masyarakat? Berikan alasan Anda. Menjawab, pihak yang paling bertanggung jawab atas konflik ini adalah perusahaan atau PT Angin Ribut. Alasannya, perusahaan merupakan pihak yang menghasilkan limbah sehingga dibagi dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Namun, perusahaan gagal menyediakan sistem pengelolaan limbah yang aman, tidak transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat, dan tidak menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk menampung keluhan warga. Kegagalan dalam pengolahan limbah dan komunikasi organisasi inilah yang memicu penurunan kepercayaan masyarakat dan menyebabkan konflik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.